Dampak positifnya jika banyak sekali gubernur yang tetap menaikkan upah minimum di saat situasi resesi, ini tentu akan mendorong daya beli masyarakat sehingga terjadi kenaikan tingkat konsumsi rumah tangga. Apalagi upah minimum ini merupakan sarana perlindungan bagi pekerja yang rentan jatuh miskin. Ini juga akan membantu di banyak daerah meringankan beban bagi pekerja yang rentan miskin yang terdampak pandemi sehingga bisa lebih mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan. Tapi di sisi yang lain tentunya bagi pengusaha ada sektor-sektor yang masih mengalami tekanan seperti misalnya sektor pariwisata, kemudian juga ada sektor-sektor yang sifatnya padat karya itu mengalami tekanan sehingga ketika terjadi kenaikan upah minimum maka ini akan berdampak juga kepada serapan tenaga kerja baru karena dengan adanya kenaikan upah minimum ini tenaga kerja yang baru bisa saja serapannya tidak akan sebanyak yang diinginkan atau yang diekspektasikan karena sebagian besar operasionalnya digunakan untuk selisih upah minimum tahun 2020 dan tahun 2021. Tapi ada juga pelaku-pelaku usaha yang sanggup membayar upah minimum. Toh kenaikannya hanya setara dengan proyeksi inflasi 2021 sekitar 3%. Misalnya saja seperti di Yogyakarta. Nah, ternyata ada beberapa sektor usaha, misalkan sektor usaha industri telekomunikasi, ini yang masih meningkat revenue-nya, masih meningkat profitnya, sehingga di sektor-sektor tertentu ini dengan adanya kenaikan upah minimum sekali 3% tahun 2021 mereka masih sanggup untuk menggaji karyawannya dan justru akan melakukan serapan tenaga kerja yang lebih banyak. Jadi bergantung juga pada sektor-sektor apa. Ketika sektor yang mengalami tekanan pandemi, tentu ini akan berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja ke depannya.